Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, saudara, mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam satu tayangan masih suplemen yang kemarin ya. Jadi suplemen yang kemarin itu cukup banyak karena untuk pertama saya ingin kita ngeh dulu terkait dengan SDGs ini ya. Jadi SDGs ini apa sih secara lebih mendalam ya, atau paling tidak kita memperoleh ilmu tambahan ya, pengetahuan tambahan terkait dengan SDGs ini. Nah, kemarin juga saya sudah menyampaikan ini. Saya sudah menyampaikan terkait dengan SDGs, kita bisa akses link ini, web ini ya. Ya tidak hanya dari sini, ya silakan saja kita bisa memperoleh dari manapun ya hari ini ya, selama publikasi itu ada dan memberikan informasi yang kita butuhkan. Oke, nah di SDG ya, iya SDG lah, SDG 2030 ya, 2030 Indonesia.org. Ini kita menemukan informasi seperti ini. Jadi ketika ada orang bertanya kepada kita apa SDG itu, apa Sustainable Development Goals itu, ya kita bisa menjawabnya dengan informasi yang ada di sini ya. Jadi ini adalah semacam kesepakatan global ya, kesepakatan seluruh negara atau pihak-pihak lain ya, tidak hanya negara ya, karena di situ juga ada organisasi ya, dan ya apalagi kalau lihat di sini ya, melibatkan banyak orang, banyak pihak ya. Jadi kesepakatan global untuk pembangunan berkelanjutan ya. Jadi arti sustainable sendiri kan berkelanjutan ya. Development adalah pembangunan, goals adalah tujuan. Jadi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, penandatangannya itu ya, yang karena menandatangan maka berarti mengesahkan, berarti setuju, berarti terlibat. Itu ada 193 negara. Dari Indonesia sendiri yang hadir pada saat itu adalah Pak Yusuf Kala ya, Pak Wapres. Oke, di sini kita lihat ada 17 tujuan ya. Kemarin tujuannya sudah kita tampilkan sepintas ya. Nah, kemudian ada 169 target. Nah, untuk membahas 169 target silakan Ibu Bapak lacak sendirilah ya. Karena kan nanti saya kalau ada kesempatan akan saya ungkap ya. Jadi dari masing-masing tujuan ini kan terlahir sekian ya. Jadi nomor 1 ada sekian, nomor 2 ada sekian, dijumlahkan menjadi 169 target. Nah, kebutuhan kita adalah untuk menyinkronkannya ya, baik dari 17 secara global ataupun dari 169 secara target dengan silabus kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa meng-create proxy ya, meng-create proxy untuk tugas akhir kita. Untuk tugas akhir kita untuk disertasi, sehingga bagi kemarin saya sudah sampaikan, bagi siapapun yang masih merasa bingung mau jadi apa, tempo hari menggunakan menyusun proposal untuk testing kepastian juga belum matang dan sebagainya, kita bisa menggunakan ini sebagai bentuk pintu masuk ya, atau pemberi solusi bagi siapapun kita yang masih kebingungan terkait dengan topik apa yang akan kita bahas. Oke, jadi ini kemudian ini ya, ini melibatkan seluruh aktor pembangunan. Jadi SDG ini melibatkan seluruh aktor pembangunan, ada pemerintah, ada civil society organization ya, tidak menggunakan NGO ya, tapi civil society ya. Jadi ini lebih ke substansi ya. NGO tidak madani ya. Ya mohon maaf ya, ya jauh panggang dari api untuk mensejahterakan masyarakat ya gitu. Jadi intinya kan
madaninya gitu. Jadi lebih memilih istilah civil society. Dan sektor swasta akademisi. Nah, kita ada di sini kan. Kita ada di sini dan sebagainya. Oh, oke. Kemudian di sini ada informasi 8,5 juta ya suara. Kemudian, nah ini apa sih yang diusung ya. Jadi kan di sini semacam kesepakatan bersama, konsensus bersama. Nah, fokusnya atau basicnya kayak keadilan. Jadi kan begini ya, kembali ya. Jadi ketika kita melihat data disparitas kesejahteraan, disparitas pertumbuhan, disparitas secara lebih konkret pendapatan ya. Ini kan ada pertanyaan di bukunya Pindik itu, ada pertanyaan tuh ya. Jadi lihat lagi tayangan pertama itu. Tayangan pertama itu yang ketika ditayangkan ya di YouTube-nya tayangan pertama, yang sebetulnya mestinya tayangan kedua. Kan ada pertanyaan begini. Apakah uang dapat menghadirkan kebahagiaan? Ya. Atau bagaimana manusia memperoleh kebahagiaan? Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya, apakah uang bisa menghadirkan kebahagiaan? Jawabannya bisa. Uang bisa menghadirkan kebahagiaan. Manusia bisa mencapai kebahagiaan melalui uang. Tetapi itu pada jangka pendek. Itu ya. Jadi ya pada jangka pendek iya bisa lah. Kita butuh alat untuk memenuhi kebutuhannya ya, needs dan want. Kembali ke needs dan want ya. Mohon diingat itu. Ya kembali ke mikro makro lah semester kemarin ya. Ya alatnya diantaranya adalah uang. Ya itu. Tetapi itu pada jangka pendek. Karena pada jangka panjang kan tidak. Kenyataannya memang begitu ya. Jadi setelah jadi gini. Jadi mohon hati-hati memahami frasa more is better. Ya. Ya, selesai kita memenuhi kebutuhan A, muncul kebutuhan B, selesai B, muncul kebutuhan C, terus gitu. Sehingga sekalipun uangnya tersedia, rasa terpenuhinya kebutuhan itu ya hanya sesaat saja terpenuhi. Selebihnya selebihnya ya seperti yang kita lihat itu ya. Iza khuliqa insanu halu'a wa iza masahu syarru jazua. Itu ya. Itu jadi ya kita punya guide lah ya, kita punya guide untuk bagaimana kita hidup. Ya ilmu ekonomi itu adalah salah satu guide ya, salah satu guide. Tapi kita sendiri punya guide yang bisa memberikan rambu yang ya sebetulnya tergantung kita juga sih. Apakah kita juga aktif mengakses itu ya, aktif mengakses sumber-sumber nilai, sumber-sumber panduan kehidupan itu atau tidak, ya kembali kepada kita lah ya. Oke, nah jadi kembali ke sini. Jadi persoalannya ada disparitas ketidakadilan. Oleh karena itu yang harus dihadirkan adalah keadilan. Jadi lihat kembali peta yang kemarin itu ya, atau sebentar lagi kita akan tampilkan kembali peta dalam tambahan ilustrasi ya, bahwa yang terjadi di dunia ini adalah terjadi disparitas keadilan atau yang terjadi malah ketidakadilan ya. Oleh karena itu ada dari konsep keadilan itu ada dua konsep turunannya, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substansial ya. Itu prosedural terkait pada keterlibatan ya. Substansial terkait pada apakah itu perasaan keadilan itu, rasa keadilan itu sudah diterima oleh seluruh manusia atau tidak. Selama tidak ya tuh. Nah, ini kan jargonnya kan leave no one behind ini. Keren lah ya ininya, jargonnya ini ya. Tujuannya bagus ya, dan karena ini kesepakatan maka kemarin saya menyatakan ini teori dasarnya kalau dari sudut pandang ilmu kita adalah al-ahdu atau muahadah itu.
Oke, nah ini tujuan. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi ini penekanan-penekanan lah ya yang saya kasih merah itu kemiskinan, kelaparan, ketahanan pangan dan nutrisi, kehidupan yang sehat, kesejahteraan bagi semua, pendidikan yang inklusif, kesempatan belajar seumur hidup ya. Kemudian kesetaraan gender. Nah, mohon jangan salah memahami gender ya. Kemarin kita sudah bahas ya, kodrati adalah biologis ya, tetapi membangun kehidupan itu adalah pilihan. Nah itu ya. Nah hal lain yang juga diusung ternyata asbabul wurud gender itu adalah domestic violence ya, jadi kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga menjadi hal yang bisa kita buat narasinya sebagai asbabul wurud kenapa kajian tentang kesetaraan gender itu muncul ya. Jadi ya buatlah narasinya ya, buatlah narasinya. Oke. Kemudian juga ini ada air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, akses terhadap energi ya. Jadi ya kalau semua orang berhak memperoleh listrik murah misalkan seperti itu ya, kenapa tidak kita wujudkan kan gitu. Bahwa di situ ada segmen ya, misalkan 450 watt, 900 watt dan sebagainya, ya itu persoalan manajemen yang yang timbul dari saluran-saluran distribusi keadilan itu ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang inklusif ya, jadi tidak yang kaya makin kaya, yang makin tambah miskin ya. Indeks gini lah. Tenaga kerja penuh ya, full employment, produktif dan pekerjaan yang layak. Ya, tenaga kerja anak misalkan itu kan zalim ya itu. Dan infrastruktur yang tangguh ya, kemudian ketimpangan. Nah ini ya, ketimpangan di dalam dan antar negara ini. Jadi kemarin saya sampaikan. Jadi kita buka dulu peta dunia. Nah kalau kita melihat Indonesia, ya pilihlah Indonesia. Bahkan kalau kita melihat provinsi, pilihlah provinsi. Ya, jadi ketimpangan di dalam negara atau di antar negara. Ya, jadi ada negara maju, ada negara berkembang, ada utara, ya, ada selatan. Nah itu ya. Kemudian membangun kota ya, ini tujuan berikutnya nomor berapa ini? 11 ya. Kemudian pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Nah ini ya. Jadi nah ini yang kemudian mari kita buat rumuskan modelnya ya. Jadi kan sementara ini maximizing ya. Bahwa maksimum dalam permodelan matematika ekonomi itu memang penjelasannya memang seperti itu. Jadi kita tidak bisa karena persoalan equilibrium ya, karena persoalan equilibrium di halaman sebelumnya atau di halaman sesudahnya atau di halaman lain ya, di halaman berikutnya atau di halaman lain ya, itu kita akan disuguhi terkait dengan konsep optimasi itu. Jadi optimasi itu adalah maximizing cost, maximizing profit, minimizing cost itu ya. Itu ya. Jadi optimum adalah maksimum dan minimum. Oke. Ya, kembali saya mengutip apa yang saya terima dari UI, ya, itu berimplikasi pada memunculkan konsep baru dari maximizing ke moderating. Nah, apakah itu berada dalam bahasan yang sama dalam permodelannya? Saya rasa itu beda ya. Jadi dari maximizing, jadi tetap konsep optimasi itu adalah konsep yang selalu akan kita gunakan. Nah, paling tidak dari sudut pandang saya ya. Kecuali kalau nanti kita kemudian menemukan model moderating yang sebetulnya konsep lain dari optimasi ya, ya, nanti model empiriknya kan harus dibuat dulu. Oke. Ya.
Kemudian ini nih perubahan iklim, ya, konservasi sumber daya alam, konservasi dan memanfaatkan sumber daya alam, ya. Di sini sumber daya laut, ya, karena kan sudah dibagi dua segmennya, laut dan darat, ya. Kemudian ya ekosistem hutan, ya, jangan sampai terjadi penggurunan, degradasi tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ini beberapa, makanya saya kirim link di Edge of Stupid itu, ya. Jadi silakanlah, itu saya juga heran, ya, itu dokumentari tapi nggak bisa free download gitu, ya, kecuali di beberapa link yang akhirnya terbatas memunculkan linknya, dan kita berhak mendownload, tetapi ya dengan keterbatasan yang ada. Kemudian membangun masyarakat yang damai dan inklusif, ya. Kemudian ya ini, ya, 16 ini akses terhadap keadilan bagi semua, dan itu saya melihatnya malah di sini mestinya diawali dari nomor 17, ya, karena ini kan kita bicara global, mestinya diawalinya dari sini terkait dengan kemitraan global. Jadi ini masing-masing logo, ya. Jadi masing-masing logo dari 17 tujuan itu, mulai dari no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, ya, gender equality, sampai dengan peace, justice, and strong institution, dan terakhir adalah partnership for the goals. Jadi saya lebih melihat awalnya dari sini ada kesepakatan partnership for the goal. Kenapa? Karena itu tadi, ini logo SDGs-nya, ya. Karena kita ini berbicara global, maka pintu masuknya ini sudut pandang, ya, lagi-lagi sudut pandang. Kenyataannya apa harus dari situ? Tidak juga. Tidak jatuh begini, prioritas saja. Jadi kan masing-masing negara kalau itu antar negara, ya, atau masing-masing wilayah, kalau itu di satu negara atau satu wilayah, atau mungkin sub wilayah, ya. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Indonesia Barat itu kan ada berapa provinsi? Pulau Sumatera aja kan ada berapa provinsi tuh? Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu kan. Jadi berawal atau penentunya adalah kondisi objektif masing-masing wilayah, masing-masing daerah, tempat di mana 17 tujuan SDGs ini akan diraih, ya, akan dicapai. Jadi selalu dalam kenyataannya selalu memiliki peluang atau selalu memunculkan peluang untuk menyusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Nah, kemudian di sini saya melihat jadi kenapa kemudian SDGs ini kita bahas bersama-sama? Karena SDGs itu kan sampai dengan 2030, ya. Dan mata kuliah kita adalah ekonomi pembangunan dan perencanaan. Jadi kita berada dalam konteks itu. Ya, kita berada dalam konteks itu sehingga saya melihatnya sebagai sebuah peluang untuk lebih memudahkan kita. Ukuran nanti kita mempelajari ekonomi pembangunan dan perencanaan itu apa? Outputnya kemana? Apalagi kalau kemudian nanti kita menghasilkan sejumlah rekomendasi. Nah, rekomendasinya karena semua negara, anggap saja demikian, ya, semua negara di dunia ini adalah menyepakati SDGs ini, maka muaranya dari kajian-kajian kita itu dihubungkan atau sangat berhubungan erat dengan SDGs ini. Oke, jadi ini ada berapa, 14, ya, 14 poin silabus selama satu semester ini. Kemudian dihubungkan dengan SDGs sehingga nanti model kajiannya adalah seperti ini, ya. Ini silabus kita. Jadi kalau misalkan review konsep pembangunan, nah
kita bisa melakukan review terhadap konsep pembangunan itu ketika kita hubungkan dengan no poverty itu gimana. Itu ya. Ya nanti kita kan akan lebih kena di nomor 7 nih. Ya, di indeks pembangunan manusia di IPM. Ya. Daya beli, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan. Itu ya indeks pembangunan. Oke. Kemudian juga ya ini apakah ini semuanya harus diisi, lagi-lagi ini tergantung kepada kita selaku pengkaji, selaku peneliti, apakah kita menemukan fenomena di masing-masing kotak ini, di semua kotak ini. Ya teorinya kan kalau dengan menggunakan matrik ini semua kotak berpeluang untuk untuk diisi ya. Jadi kalau ini ada 17, di sini ada 14, ya ada berapa, 17 kali 14 ya. 128 ya, ya 128. Iya, 128. Ada 128 kombinasi ya, ada 128 kombinasi dari tujuan SDGs ini dengan silabus kita. Jadi kalau mahasiswa kita ada sekian, sementara ini berarti ini masih menyisakan. Ini kalau 117, ini kalau 17, tapi kan kalau kita lihat di sini, ini nih, ya, 169 target, boleh jadi masing-masing target membuka peluang kita selama datanya ada ya, membuka peluang kita untuk menyusun tugas akhir itu. Jadi kalau 169 kali 14, itu silakan dikalikan ya, itu kan bisa. Iya bisa sampai dengan 2030 itu nggak selesai, bukan nggak selesai ya. Jadi masih sangat terbuka wilayah kajian penelitiannya, dan boleh jadi nanti 2030 ya kalau di sini misalkan masih ada apa? Di sini kan life below water dan life on land. Jangan-jangan nanti di 2030 life on air, kan bisa begitu. Meskipun sekarang kan R-nya kan di sini nih, di climate action. Climate action pasti R lah, ya. Ya, ini di sini ya, di climate action. Oke. Jadi ini urusan dengan silabus di sini ya. Jadi silakan Ibu Bapak pilih kajiannya ya, dengan tetap mengawalinya, jangan sampai nanti kita tercerabut dari prodi kita, mengawalinya dalam konteks prodi hukum Islam. Oke. Nah ini ada yang kelewat gitu ya. Oke, nah ini ya. Oke, slide berikutnya, nah kita bisa melihat di sini bahwa semakin merah ya, semakin merah. Ini gambarnya seperti ini ya. Semakin merah menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah ya, atau ya tingkat kemiskinan yang lebih rendah, jadi kesejahteraannya tinggi. Anggap saja demikian. Oke, ini yang kemarin ya, yang kemarin muncul. Ini seperti ini. Indonesia ada kalau di 2013 ya, di 2013 kalau kita menggunakan ini nih $2 per day untuk ukuran 2011 kita ada di sini. Jadi Cina, India, Indonesia dan Bangladesh ini masih sibuk dalam tanda kutip menghadapi poverty ini. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, lagi-lagi mohon maaf saya lebih memilih peta ya, lebih memilih atlas untuk membuat ilustrasinya. Kita bisa langsung mengetahuinya secara gamblang ya, secara gamblang. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah warna Indonesia, tidak memutih ya, tidak memutih, tetapi tidak gelap. Malaysia lebih gelap dari kita, jadi Malaysia lebih sejahtera ya, terkait dengan dengan upaya-upaya menekan kemiskinan dengan
proksinya land rights ya. Jadi kepemilikan kepemilikan lahan. Oke. Nah, ini ada gambar lain ya. Ini ada gambar lain terkait dengan properti ini. Jadi ini semakin, jadi di tayangan YouTube yang untuk kakak kelas itu Indonesia tidak biru tua tetapi masih biru ya, tidak biru tua tetapi masih biru, sementara Malaysia sudah kuning ya. Ini kuning atau coklat ya, ya coklat muda lah ya, coklat muda mirip-mirip kuning atau krem ya, krem tua gitu ya. Nah ini, jadi kan semakin ke biru semakin low income, semakin ke merah ini semakin high income ya. Nah Indonesia tidak terlalu biru tetapi belum menuju ke merah, atau sedang menuju ke merah tetapi belum berhasil. Meskipun laporan kemarin kita masuk ke kita naik ya kita naik. Oke. Nah ini ada satu highlight ya, saya bikin satu highlightnya. Nah ini adalah ukurannya ya, jadi ini ukurannya. Kita ada di sini ya, kita ada di sini dan kita konon ya, mohon maaf ya saya masih menyebutkan konon karena kan baru beberapa saat saja ya kita naik. Oke. Nah dari sini kalau kita kemudian mau membuat karya tulis akhir dan membutuhkan ukuran terkait dengan income itu, nah ini World Bank classifies economies as ini ya, 1 low income, 2 lower middle income, ini skala aja ya, jadi 4 upper middle income ya, kemudian high income ya. Nah ini dasarnya apa? GNI bukan GDP ya. Jadi perbedaan GNI dengan GDP itu kan menghitung, kalau GNI menghitung juga nilai yang terjadi di luar wilayah negara ya, di luar wilayah negara. Sementara kalau GDP itu ya kita menghitungnya di wilayah negara kita, termasuk juga transaksi asing yang ada di negara kita. Oke. Nah, kemudian ini ya hanger ya. Nah, semakin jadi kalau tadi membacanya seperti itu, sekarang membacanya semakin menuju ke putih, semakin aman dari persoalan hanger ini ya. Nah, ini Indonesia ada di mana? Tidak merah, tetapi juga belum memutih ya. Jadi masih berada di ya middle lah ya. Oke, jadi gini, kembali ke sini dulu lah ya. Jadi kalau kita mau gunakan ini ya, kita plot di sini ya. Jadi hanya untuk wilayah Indonesia, maka kita bisa melihat di sekian wilayah ya, kalau menggunakan wilayah atau pulau, boleh jadi bisa per pulau ya. Jadi penentunya data ya, penentunya apakah data tersedia atau tidak. Disertasi saya di Unpad itu in the island of Java. Kenapa hanya di Pulau Jawa? Karena data yang diperoleh hanya di situ ya, untuk time series yang ada. Saya kan 2001 sampai 2011 ya, 2001 2011 kali 6 provinsi, jadi berapa? 11 6 ya 66 ya, ya 66 12 ya, 12 2001 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ya. Sampai 2012. Jadi 7 kali 6. 7 kali 6 berapa? Ya, 7 kali 6. Bukan 7 kali 6, ini 12 ya. 10 tambah 2, 12, 12 kali 6, 72. 72. Oke, 72, ya, 72, 12 tahun di 6 provinsi. Nah, kita juga bisa menggunakan analisis data panel untuk melihat, untuk membandingkan dengan sejumlah wilayah yang ada di dunia ini.
Jadi kalau kita mau membatasi hanya Indonesia, kita bisa batasi di Indonesia, ya, bisa menggunakan BPS, ya, publikasi BPS. Kemarin saya sudah perlihatkan bagaimana cara melacak datanya. Nah, kalau kita mau membandingkan dengan negara-negara lain yang konteksnya ekonomi pembangunan itu adalah global, kita bisa melakukannya dengan melihat data yang ada di negara lain. Selama data itu menggambarkan fenomena, maka selama itu pula lah kita berpeluang untuk meng-create proposal penelitian kita. Oke. Nah, demikian juga untuk zero hunger, ya, zero hunger. Jadi ini untuk semua untuk semua tujuan itu paling tidak data pintu masuknya sudah terbuka, ya, pintu masuknya sudah terbuka. Dari mana kita bisa melihat dari publikasi yang dikeluarkan oleh World Bank itu, ya. Ini ada zero hunger, kemudian ini good health and well-being. Nah, ini, ya, good health and oke. Jadi, nah, ini kan kita mungkin nggak kebayang, ya, good health and well-being itu ternyata ini datanya adalah deaths due to injury and traffic accident. Itu, ya. Jadi tingkat kecelakaan yang ada di jalan raya itu juga menjadi data yang bisa kita olah bagaimana kehidupan yang baik itu terjadi. Jadi semakin tinggi tingkat kecelakaan itu nggak baik. Meskipun misalkan mohon maaf jalan tol dibangun di sana sini, tapi kalau misalkan tidak dibarengi dengan pencegahan terjadinya kecelakaan, ya jalan tol satu hal, ya, bahwa infrastruktur oke, nanti di infrastruktur kita bisa lihat, tapi ketika jalan tol tidak menghadirkan kenyamanan berkendara, itu menjadi persoalan tersendiri, ya. Oke. Ini Nah, ini kan bisa kita hubungkan dengan IPM, ya. Ini bisa kita hubungkan dengan IPM. Kalau kita lihat ini, ya, at least half the world population lacks of access to essential health services. Ini health services, ini mortality, ya, ini reproduksi, ya, itu, ya, ini essential health services including reproductive care and treatment of injury. Nah, jadi ini, ya, ini adalah gambaran disparitas yang ada di dunia ini, ya. Jadi ya ya, wajah kita lah, ya, ini wajah kita, wajah umat manusia. Kemudian quality education. Nah, ini, ya, jadi income, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan. Tadi kesehatan duluan, ya, muncul. Di sini akses terhadap pendidikan juga sama. Nah, dunia ini seperti ini. Ternyata kalau kita lihat gambar ini kan seperti ini nih. Warna kita sama dengan Amerika dan Kanada, ya, gitu. Ini proksinya pre-primary education. Ya. Jadi TK, PAUD, ya, PAUD. Oke. Kemudian ini, ya, kesetaraan gender. Kesetaraan gender, ya, tidak terang, tidak juga gelap. Ya, di tengah-tengah lah, ya, kita. Cukup banyak pusat kajian perempuan, pusat studi perempuan, termasuk di kampus kita juga ada, ya, dan kajian-kajiannya terus dilakukan, ya, menghasilkan berbagai publikasi artikel jurnal, menghasilkan beberapa buku, ya, dan lain sebagainya. Jadi mohon diingat bahwa jangan sampai salah memahami apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender itu, ya. Secara biologis ya beda, ya, tapi dalam wilayah publik, wilayah sosial, orang memiliki hak untuk memilih, itu, ya, tanpa ada diskriminasi gender, ya, tanpa ada diskriminasi gender.
Kemudian berikutnya, nah ini clean water and sanitation. Nah ini sangat berhubungan dengan film The Age of Stupid yang saya sudah share linknya, itu subtitlenya Belanda ya. Itu ya mohon maaf saya belum menemukan yang subtitle Indonesia. Jadi bagi yang dulu pernah nonton Metro TV itu pernah ada. Saya lacak di Metro TV-nya ternyata ya mungkin dulu belum di entry ke web ya. Itu seperti itu. Oke. Jadi clean water and sanitation, kemudian affordable and clean energy. Nah ini ya, jadi clean water, clean energy ini terkait dengan itu. Jadi di beberapa ilustrasinya di situ ada kincir angin, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air yang berhadapan dengan batu bara ya, Jadi kita mau memilih mana, milih batu bara atau milih non batu bara. Contohnya seperti itu. Kemudian apa ini? Oke, ini masih affordable and clean energy ya. Kemudian ini ketenaga kerjaan ya. Jadi decent work, pekerjaan yang layak, kemudian pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang ya kemarin kita bicara underground economic itu ya, bahwa konteks underground economic di masing-masing negara tentu saja berbeda. Ya mungkin ada beberapa hal yang sama, bikin diagram Venn ada wilayah yang di akhir, tetapi memiliki keunikan tersendiri di masing-masing itu. Oleh karena itu, jika lolos proposalnya, kita menggunakan pendekatan etnografik, itu silahkan dilakukan, ya penelitiannya. Kan kita bisa melihat fenomena yang ada. Tasik, Ciamis, atau mungkin hanya Tasik ya, itu tukang kredit misalnya, ya kan cukup banyak tukang kredit yang dari Tasik. Atau Tasik secara umum perantau, ya. Jadi Padangnya Sunda itu Tasik. Itu kan etnografik atau etnografik lah, Priangan, ya. Itu. Nah itu ketika kita temukan tukang cukur misalkan, tukang pangkas rambut yang berbahasa Sunda, itu hampir dapat dipastikan Garut. Nah itu ada fenomena etnografi ekonomi yang bisa kita ungkap. Dan sampai dengan hari ini saya belum melakukan penelitian, tapi info yang terjadi itu berlangsung secara turun-temurun, ya berlangsung. Nah, apakah nanti di generasi berikutnya, karena misalkan komunitas Garut masuk ke milenial, apakah itu menjadi pilihan, atau tetap menjadi pilihan tetapi fashionnya itu berubah. Misalkan yang asalnya, ini kita bisa melihat fenomena yang ada ya, pelang outlet, pangkas rambut dirubah menjadi barber shop. Nah itu kan fenomena globalisasi. Apa sih bedanya pangkas rambut dengan barbershop? Satu. Yang kedua, dulu di pangkas rambut orang kesal menunggu antrian kan gitu. Sekarang ternyata pangkas rambut itu di situ ada kafe, ada wifi, free internet dan lain sebagainya, ya. Ya meskipun secara ongkos cukur ya, yang tanpa wifi-nya kan berapa? Nggak tahu berapa sekarang ya, mungkin di bawah 20.000 ya, 20.000. Yang dengan wifi-nya kan 35.000 misalkan. Boleh saya sebut merek ya, ada Kultur ya di Ujung Berung ya, barbershop namanya Kultur ya, Culture. Ya itu kan suasananya lebih nyaman, ber-AC ya dan lain sebagainya. Disparitas harga 15.000, konsumen rasional, lagi-lagi konsumen itu rasional ya. Untuk segmentasi middle upper
dia akan memilih tempat pangkas rambut yang lebih nyaman, ber-AC ya, dan lain-lain ya, sekalipun harganya lebih mahal. Nah itu, jadi inilah, jadi belajar ekonomi itu kan belajar kehidupan sehari-hari ya. Belajar ekonomi itu belajar kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks ekonomi pembangunan, sekarang wilayahnya menjadi satu planet ini. Kita lihat di seluruh dunia ya. Oke. Apa ini? Nah ini ya, industri, innovation, and infrastructure. Ya, ini juga silahkan lah. Jadi gini, kita bisa melakukan penelitian misalkan hubungan antara atau bagaimana pengaruh ketersediaan jalan raya, panjang jalan. Itu ada teorinya tersendiri ya, ekonomi transportasi itu. Ya, dengan pertumbuhan. Atau nanti yang jalan raya itu menjadi intervening variable. Misalkan volume produksi dengan pertumbuhan ekonomi, misalkan seperti itu ya. Intervensinya atau intervening variabelnya adalah infrastruktur. Ya. Bisa jalan raya, bisa internet, bisa jembatan, ya jembatan jalan raya ya maksudnya ya. Jadi dari situ kita bisa meng-create rancangan-rancangan penelitian dan kajian yang bisa kita lakukan terkait dengan apa yang terjadi kalau kita batasi di sini. Ya ini kan kita masih merah nih, ya. Ini kita sudah merah ya, Ini kita sudah merah di sini untuk allow for greater diversification and offer better opportunity for skill development and innovation. Jadi startup ya, gitu. Oke, jadi ini oke lah ya, kita sudah merah ya. Oke, medium and high tech industries include the manufacture of chemical, machinery, and motor vehicle. Oke lah, meskipun kita mungkin masih assembling ya. Oke, berikutnya reduce inequalities. Nah, yang ditampilkan di antaranya ya, ini jika kita mengcrop peta, ini personal remittance. Jadi ya Indonesia diaspora, Indonesia diaspora, kemudian ya macam-macam lah ya, TKI, ya itu menjadi menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, karena begini, apalagi kalau kita kembali ke ke konsep awal globalisasi, itu kan menjadi borderless, menjadi tanpa batas atau nyaris tanpa batas, bahwa di situ masih ada aturan, paspor, visa dan lain sebagainya, ya itu memang harus dilakukan ya. Tapi yang jadi soal, kita ini kan menjadi, mohon maaf saya mengutip kajian dari mata kuliah lain ya, waktu saya kuliah dulu itu, saya kuliah dengan Cak Nur ya, itu ada istilah desa buana. Desa buana tuh ini satu desa ya. Tuh, jadi istilah desa buana itu adalah istilah yang dikemukakan oleh Cak Nur ya. Jadi dunia ini satu desa. Jadi kalau Indonesia ke Malaysia ya beda RT lah ya. Ini RT Indonesia, RT Malaysia gitu kan. Ini RW kelurahan, desa gitu ya. Jadi maaf, misalkan saya diundang jadi penguji di Malaysia lah kemarin ya, kan dari sana saya dapat honor, itu ya, itu masuk ke remittance ya, konsep remittance. Oke. Berikutnya sustainable cities and communities. Nah, ini lanjutan yang tadi ya, lanjutan. Jadi di tayangan terdahulu itu kan ada semacam piramid ya, ada semacam piramid. Yang paling bawah itu kan biosfer ya, ada yang biosfer, ada yang nature ya, dan sebagainya. Semakin ke atas ya. Lagi-lagi piramid itu juga bisa kita susun ya, bisa kita lokir masing-masing tujuan.
berdasarkan berdasarkan kebutuhan ya, berdasarkan kebutuhan. Nah, ini urusan polusi ini, ya, urusan polusi, ya, ini kan menjadi menjadi paradoks kalau kita lihat, kalau kita bandingkan desa kota. Ya, desa misalkan pertumbuhan ekonomi rendah, kota pertumbuhan ekonomi tinggi. Tapi desa itu ya bolehlah dikatakan zero pollution. Iya, iya kan, ya tentu saja lagi-lagi syarat dan ketentuan berlaku. Sekarang di desa sendiri kan banyak eksplorasi yang eksploitatif. Ya. Ya, eksplorasi bagus, tapi kalau eksploitatif kan ya itu tidak sustainable. Tuh ya. Tuh, oke. Jadi apakah terjadi trade off antara economic growth dengan kualitas lingkungan? Itu ya, sehingga konsep sustainable-nya tidak terkemot ya, tidak terkemot gitu. Percuma misalkan hari ini kita pertumbuhan ekonomi tinggi, tiba-tiba anak cucu kita menghirup polutan. Nah, itu ya. Oke. Jadi itu. Nah, ini Ibu Bapak, ini aktif ya linknya ya. Jadi aktifnya linknya aktif, nanti PowerPoint-nya bisa. Jadi kalau Ibu Bapak ya, kecuali kalau punya wifi-nya lifelong wifi, ini bisa dilihat PowerPoint-nya. Kemudian, nah ini ya tuh, ini penekanan lah, has many adverse consequences leading increased risk of premature death. Nah ini tingkat kematian, apakah berhubungan dengan tingkat polusi? Tuh ya, economic growth tinggi, polusi tinggi, kematian tinggi. Ah itu, apakah kayak jadi gini, kalau kita jadi jangan sampai ada jumping, ya, ada jumping. Tingkat kematian tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kematian. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi tingkat kematian, kan nggak lucu, ya, nggak benar itu. Kita menggunakan berdasarkan laporan ini ya, kita boleh menyimpan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak menekan polusi, itu akan menyebabkan tingkat kematian tinggi. Jadi kualitas lingkungan itu menjadi ya menjadi tidak baik lah. Oke. Ini kan pernyataan nih. Air pollution disproportionately affects the elderly, so that attributable to it are especially high in countries with aging population such as the Russian Federation. Nah ini ya, ya tidak hanya di Rusia kan, Jawa Tengah tuh mana, Rembang ya, kalau nggak salah Rembang itu kan sempat rame ya di sana. Oke. Nah ini responsible consumption and production, ini berikutnya. Oke. Ya, fossil fuel, lagi-lagi dah fossil fuel ya. Ya, and metal ores itu ya. Oke, jadi jadi masalahnya sekarang, apa yang terjadi di negara lain itu akan berimbas ke tetangganya. Apa yang terjadi di RT RW lain akan mempengaruhi kualitas desa buana itu ya, istilah Candor desa buana. Oke. Ini juga ya, ini lanjutannya ya. Meskipun di sini ada tambahannya nih ya. These statistics are still being developed by many countries. Jadi mungkin di beberapa belum tersedia ya, untuk tahun-tahun tertentu belum tersedia. Nah, jadi yang mana yang abu ini ya, yang abu itu kan no data. Oke. Climate action, nah ini yang ini berhubungan langsung dengan kewajiban nonton film The Age of Stupid itu ya. Climate action ya lah ya, ini
Saya lanjut dulu. Oke. Ini berhubungan dengan natural disaster. Ibu Bapak, bagi yang berminat sekarang ada sudah banyak tulisan, artikel jurnal. Adalah paling tidak yang sebatas yang saya lacak ya. Ekonomi bencana alam. Jadi ketika bencana alam terjadi, dampak ekonominya bagaimana? Nah, itu bisa dilakukan kajian itu. Ya, jadi mengukur nilai ekonomis dari bencana alam. Ya, termasuk juga dari situ nanti rekomendasi kan mitigasi, kemudian alokasi dana publik dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan. Oke, nah ini yang tadi saya katakan below dan above ya. Bukan above ya. Ini di SDGs ini online ya. Oke, ini below water, ini ekonomi maritim ya, ekonomi maritim. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak sekarang, jadi kalau dulu misalkan kita mungkin masih parsial, ada larangan penangkapan ikan dengan menggunakan kimia, peledak dan sebagainya. Sekarang ini menjadi kesepakatan bersama. Ya, nah ini life on land, ya, ini ya, ini terjadi degradasi yang mengkhawatirkan lah ya, terjadi degradasi yang mengkhawatirkan. Ini yang terjadi di dunia sekarang di beberapa wilayah. Meskipun ya ada yang masih aman ya, tetapi kalau ini tidak menjadi konsensus bersama ya, collective awareness ya, kesadaran bersama ya, itu tadi apakah nanti di tahun 2030 akan tercapai atau tidak? Oke. Jadi intinya begini, sustainable itu kalau hari ini ukurannya ya, ukuran umum lah. Kalau hari ini kita misalkan dari skala 1 sampai 10, nilai udara misalkan, nilai udara kita adalah 8, nah anak cucu kita juga harus 8. Itu jangan sampai kemudian anak cucu kita menjadi 7, menjadi 6, apalagi 5 ya. Tuh. Oke, ini lanjutannya. Jadi gini, apakah kita bisa meng-create ekonomi berbasis cagar alam, berbasis cagar budaya? Cagar budaya pasti cagar alam, ya. Cagar budaya itu pasti cagar alam. Sehingga misalkan, kenapa sih ini pendekatannya menjadi agak antropologi ya, agak antropologi ekonomik. Kenapa di tempat-tempat tertentu pada masyarakat, anggap saja masyarakat adat ya, masih ada tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya, kita tidak melihat kekeramatannya, bukan itu. Tapi ternyata di tempat-tempat tersebut seringkali ditemukan sumber-sumber mata air. Nah itu, ya. Nah ini kan persoalannya mindset. Jadi makanya ada istilah, saya sering menawarkan etnografik itu ya. Jadi wah itu kan tahayul, nggak begitu ya, nggak begitu pemahamannya. Jadi konsep-konsep yang hidup di masyarakat itu kemudian kita melihat dari, ya lagi-lagi saya menyebutnya out of the box itu ya, out of the box. Kita ini pengkaji, peneliti yang sejak awal syarat utamanya adalah out of the box dulu, sehingga kita tidak masuk apalagi terlibat, apalagi secara emosional, itu ya, agar kajian kita tetap netral, tetap jernih, dan kita sedapat mungkin dalam batas kemampuan kita tentu saja bisa mengungkap fenomena yang terjadi. Oke, Ibu Bapak siapa yang pernah ke Citagelar? Itu bisa dilakukan untuk analisis economical order quantity terkait dengan ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan itu kan di mana? Di nomor 2 ya. Ini ya, ini zero hunger ini ya, have enough food to meet his or her dietary needs ya, ini kan ini urusannya ketahanan pangan ya, urusannya ketahanan pangan. Nah sekarang kita bisa hubungkan, jadi kan bisa
bisa bisa ada kombinasi tertentu, misalkan nomor 2 dengan nomor 2 dengan nomor 13 bisa, dengan nomor 14 juga bisa, dengan nomor 15. Ini ya. Jadi boleh kita melakukan penelitian, kajian konsep ketahanan pangan itu lead ya. Lead. Jadi mungkin nanti ada ekonomi lead ya. Nah, siapa yang berminat itu silakan. Ekonomi lead menggunakan economical order quantity ya. Teknik pengumpulan datanya deep interview ya deep interview atau participatory riset. Kita tinggal di sana ya, kita tinggal di sana 1 tahun gitulah, ikut panen, ikut nanam padinya seperti apa, bagaimana mereka dalam tanda kutip ya menuhankan padi itu sebagai sumber kehidupan ya, lagi-lagi etnografik ya, nggak perlu kemudian itu musyrik pan, enggak lah, tidak dalam konteks itu ya. Jadi dibuatlah narasi sampai kemudian kita dapat menangkap fenomena itu, dan dari situ kita bisa menarasikan ulang dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk konteks penelitian itu ya. Oke, berikutnya ini samalah ya. Jadi gini, di Cipta Gelar itu ada padi yang sudah sekian tahun ya. Ini padi beras itu tidak diganggu. Itu kan simbol konservasi, simbol preservasi itu ya. Jadi itu bisa beberapa artikel jurnal itu kalau mau ya. Jadi itu kan pesan kepada komunitas terbatas, pesan kepada komunitas yang lebih luas di wilayah itu, dan pesan kepada siapapun yang datang. Jadi bapak-bapak yang pernah datang ke sana itu wajib makan di sana ya, setahu saya ya. Saya penelitian tahun berapa itu, 2014 kalau tidak salah ya, itu wajib makan. Dan ya kita tidak boleh menolak kalau kita diajak makan. Nah, di samping itu juga ajaran menghormati tamu, tapi itu juga menunjukkan simbol bahwa kami tidak kekurangan bahan makanan pokok. Ya. Sekarang batas wilayah Cipta Gelar itu bagaimana menentukan batas wilayahnya itu pakai drone itu. Gimana ceritanya bisa pakai drone ya, nantilah. Ya. Oke, ya ini terkait dengan keanekaragaman hayati. Oke, ilegal wildlife trade. Nah, ini ya di kita masih ada tuh, dan besar. Ini kan bulatannya 5, 25, 100. Ini Indonesia nih. Oke, ini masih masalah itu masalah gitu. Nah, berikutnya ini peace, justice, and strong communities. Oke. Nah ini di beberapa wilayah ya, lagi-lagi ini bukan berarti tidak ada di wilayah yang tanpa warna ini, tetapi bahwa konflik yang seringkali bahkan konfliknya terlihat sebagai konflik horizontal itu kerap terjadi ya, Oke. Nah ini, sekarang bagaimana alokasi untuk memunculkan peace, justice, and strong institution itu? Nah ini, ya, ini kita bisa lihat sejumlah warna yang ada di sini. Effective institution, process, and system of public financial management play a critical role in development and poverty reduction. Jadi konflik horizontal itu di banyak laporan penelitian, termasuk sejumlah artikel jurnal yang saya baca, itu terjadi karena ada disparitas kesejahteraan. Itu. Nah, yang jadi repot bagi kita ketika
ketika konflik itu terjadi dibalutlah oleh agama, sehingga kalau sudah mulai masuk nilai agama kan ya kita bisa lihat sendiri ya, satu bangsa itu bisa terpecah itu ya, satu bangsa itu bisa terpecah hanya karena persoalan perbedaan pemahaman keagamaan yang kemudian produk-produk perbedaan itu dijadikan pembalut konflik, dijadikan pembenar konflik. Dan kita memiliki sangat banyak sumber historis untuk menjelaskan itu. Sejak kapan? Sejak pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, Pak Anwar kan itu ijma, ya. Tapi yang nggak boleh kita lupa bahwa sejumlah sumber memiliki warna tersendiri. Ya, memiliki warna tersendiri. Jadi sejak Nabi wafat, khalifah diganti oleh Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, Utsman ke Ali dan seterusnya. Ya, sampai kemudian Abul Ala Al-Maududi menuliskan Khilafah wal Mulk, itu khilafah dan kerajaan. Setelah Al-Khulafah Ar-Rasyidun itu bukan khalifah lagi, bukan khilafah lagi. Itu kerajaan menurut Abu Ala Al-Maududi. Ya, udah konsep khilafahnya warna-warni. Ya. Kemudian secara substansi pasca Al-Khulafah Ar-Rasyidun itu berubah menjadi kerajaan substansinya. Kok bisa begitu? Iya kan turun-temurun. Ya, katanya Sunni nggak ada wasiat. Ya, gitu. Itu kalau turun-temurun sudah bukan wasiat lagi. Oke, ya. Jadi itu bisa kita create. Jadi memang mata kuliah ini disimpan di semester 3 karena untuk membuka cakrawala kita sebagai warga dunia. Jadi Bapak, nanti Bapak selesai jadi dokter, itu bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir segalanya dari studi kita. Bukan, itu adalah titik awal studi kita. Ibu Bapak dapat doktor, PhD, pada saat itulah Ibu Bapak dapat SIM. Jadi ijazah dapat tuh, ijazah transkrip nilai dapat, pada saat itulah Ibu Bapak dapat SIM. Surat izin meneliti mandiri. Surat izin studi mandiri. Jadi nanti karyanya tidak ngajak lagi promotor, oponen, lembaga, tidak. Ibu Bapak tanggung jawab sendiri dan Ibu Bapak melakukannya secara mandiri. Gitu. Wilayah kajiannya ya ini Desa Buana itu. Kita sekarang punya MDG sejak tahun 2000, berakhir di 2015, dilanjutkan dengan SDG sampai dengan 2030. Mudah-mudahan usia kita sampai ke sana ya. 2030 ya mungkin saya belum pensiun lah ya 2030. Oke. Terakhir, nah ini terakhir, Partnership for Global Development. Nah, oke. Ibu Bapak, tadi saya katakan kenapa ini menjadi dari awal ya karena Desa Buana tadi. Ini sudut pandang, tidak harus juga begitu, tergantung konteks ya, tergantung konteks masing-masing wilayah. Gitu. Nah saya hanya melihat, saya coba mengembalikan ke konsep muahadah tadi, landasan historis kita punya Piagam Madinah. Ya. Andai Piagam Madinah diperluas wilayahnya menjadi satu Desa Buana ini ya, kita bisa melihat butir-butir istimewa luar biasa dari Piagam Madinah. Memandang manusia dalam posisi setara, ya, memandang manusia dalam posisi setara, bagaimana manusia bahu membahu, tolong menolong, kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan untuk menjaga keamanan bersama, ya, whatever the Sara, iya, whatever the Sara ya, kalau istilah Sara kan istilah hari ini. Oke. Jadi ini apa lanjutannya ya. Engaging in international trade involves more barriers in low and middle income countries. Ya ya ini konsekuensi dari Partnership for the Goals itu
ini barrier ini ya. Jadi ya saya nggak tahu istilah borderless itu tepat atau tidak ya. Yang jelas ya, apalagi sekarang dengan internet itu ya. Dengan internet itu kan yang satu di kutub utara, yang satu di kutub selatan, kita bisa ngobrol gitu selama ada kuota dan sinyal. Ya, gitu. Oke, sementara sampai sini dulu ya, sampai sini dulu suplemennya. Oke, oh sebentar, ada yang ingin saya lebih tegaskan di silabus ya, di silabus. Nah ini, jadi ibu bapak begini, ini kan silabus kita nih 1 semester ya, apa, mendefinisikan ulang negara berkembang. Jadi karena sekarang menjadi dinamis, lokir kondisi wilayah itu, untuk satu negara mungkin bukan negara berkembang, tapi provinsi berkembang atau wilayah berkembang. Ada yang wilayah masih berkembang. Indonesia paling tinggi GDP mana tuh? Jakarta ya, oke, di luar Jakarta mana? Mungkin Kalimantan Timur, ya, Kalimantan Timur itu. Nah itu, ya. Jadi apakah GDP ya, di pertemuan awal kan saya sudah sampaikan ya. Jadi Stiglitz, Sen, dan Fitoussi itu kan GDP itu kan tidak cukup. Tapi ketika yang lain tidak ada, ya sudah kita pakai GDP. Tapi GDP tidak cukup untuk mengukur kesejahteraan. Oke. Nah, ketika buku-buku atau sumber-sumber karya-karya terkait dengan ekonomi pembangunan itu membicarakannya secara global, nah untuk nasional ini kita turunkan menjadi nasional. Ya. Pertambahan penduduk, kemudian urbanisasi. Nah, urbanisasi kalau di suatu negara ini kan urbanisasi lah ya. Tapi kalau di luar negara ini kan melahirkan yang tadi itu remiten itu, ya. Kita datang bekerja di negara lain, dikasih kita memperoleh pendapatan, kita bawa ke negara kita, dibelanjakan di negara kita. Itu, ya. Jadi nggak usah bawa oleh-oleh. Nggak juga lah ya. Ya proporsional aja. Artinya jangan kemudian honor kita dihabiskan di tempat di mana kita memperoleh pendapatan itu. Ya, bawalah ke kita ke Indonesia, ke Bandung, ke tempat di mana kita tinggal. Ya kita punya berapa? $100 misalkan gitu ya. Sisa pesawat, sisa apa gitu kan, belikan combro, cireng kan gitu dari tetangga kita. Itu ya. Oke, IPM, investasi dan ketenagakerjaan, SDA, transformasi pertanian, kebijakan pembangunan, ya, kemudian perdagangan internasional, oke, neraca pembayaran. Nah, ini kan dari sini ke sini kan. Kemudian kebijakan moneter dan fiskal untuk pembangunan ekonomi. Jadi ini silahkan dikombinasikan, ya. Apakah semua kotak ini harus diisi? Ya tergantung kebutuhan aja. Selama data ada silahkan, tapi kalau datanya tidak ada nggak usah dipaksakan. Ya, nggak usah dipaksakan. Oke, tetap semangat ya. Untuk pertemuan tersisa nanti kita lihat apa saja yang bisa kita sampaikan ya, apa saja yang bisa kita diskusikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.